Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ghafir ayat 46 merupakan khabar yang sahih dan sharih tentang adanya azab kubur di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahawa yang diterima oleh kaum Fir'aun setelah kematian mereka adalah diperlihatkan atau dinampakkan kepada mereka neraka pada pagi dan petang, dan di hari kiamat mereka dimasukkan ke dalam azab yang sangat dahsyat. Kalau ingin memahami secara berurutan, baca ayat 45-nya, وَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا. Maka Allah menjaganya dari keburukan tipu daya atau tipu muslihat yang dilakukan oleh Fir'aun. Wa haqa bi ali Fir'aun, dan akhirnya Allah Subhanahu wa taala mengepung kaum Fir'aun dengan azabnya. Wa haqa bi ali Fir'aun, kaum Fir'aun dikepung oleh Allah dengan su'al azab, dengan azab yang amat buruk. Setelah mereka ditimpa oleh azab, ditenggelamkan mereka di dalam lautan, tentu kiamat masih belum tiba. Faktanya sampai sekarang. Nah, di hari kiamat mereka ditunggu oleh asyaddul azab, azab yang sangat keras, yang sangat dahsyat. Nah, di mana mereka sekarang? Alu Fir'aun itu, kaum Fir'aun itu, tentu berada dalam suatu alam antara alam syahadah yang telah mereka tinggalkan dengan kematian mereka, dan belum lagi tiba hari kiamat. Nah, itu yang disebut dengan barzakh. Nah, apa yang dialami oleh mereka di alam barzakh itu? Kata Allah, alimul ghaibi wasyahadah, pencipta seluruh makhluk, termasuk alam-alam itu, Allah lah yang menciptakannya. Ia yang maha tahu dengan segalanya. Allah berfirman, an-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwwan wa 'ashiyya. Neraka diperlihatkan kepada mereka
Ghuduwan, di pagi, wa ashiya, dan di petang hari. Nah tentu kita tahu bahawa menghadapkan neraka kepada mereka menimbulkan apa? Menimbulkan ketakutan, kecemasan, penyesalan, dan berbagai macam. Karena apa? Karena mereka telah diperlihatkan tempat keberadaan mereka setelah hari kiamat tiba nanti. Wa yawma taqumu as-sa'ah udkhilu ala fir'auna ashaddal 'adzab. Kaum Fir'aun dimasukkan ke dalam azab yang sangat keras. Jadi dari urutan peristiwa atau kejadian yang diceritakan oleh Allah di dalam firman-Nya ini jelas bahawa di alam barzakh itu tidak santai-santai saja. Bukan hanya sebatas menunggu tibanya hari kiamat kemudian dibangkit. Ternyata ada situasi-situasi yang dilalui oleh orang yang telah meninggal ketika mereka berada di alam tersebut. Nah dengan demikian berarti jelaslah sudah tidak ada keraguan lagi bahawa di barzakh itu ada dua suasana. Suasana yang menyenangkan dan suasana yang memilukan. Nah dari itulah, dari hujah-hujah demikian, lahir keyakinan, keimanan kaum muslimin bahawa na'im wa azab, kenikmatan dan azab kubur itu hak, benar adanya, dan itu wajib kita imani. Sudah terbayang Bapak-bapak dan Ibu-ibu alasannya. Jadi jangan dikatakan kita percaya dengan khayal. Tidak. Umat Islam mengimani perkara keghaiban bukan berdasarkan khayalan, tapi berdasarkan khabar yang sahih. Baik dari Al-Quran maupun dari sunnah yang sahihah. Berbagai peristiwa akan dilalui oleh orang yang telah meninggalkan dunia ini selama berada di alam barzakh tersebut. Bagai peristiwa akan dilalui. Yang sudah kita jelaskan adalah ada dua perkara. Satu, dhaghtatul qabr, impitan, jepitan kubur. Sudah kita jelaskan dalil-dalilnya bahawa tak seorang pun yang lolos darinya. Kalau seandainya ada seseorang yang lolos dari impitan kuburan, dari jepitannya, tentu Sa'ad bin Mu'az orangnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun perbedaannya apa? Ketika orang-orang beriman dihimpit, kemudian mereka yufsah lahu, dilapangkan. Sedangkan orang-orang yang kafir, himpitan kubur itu akan terus meremukkan dirinya. Nah setelah itu
Setelah kita bicara Daqtatul Qabri, su'alul malakaini lil mayyiti. Pertanyaan malaikat kepada si mayat. Pertanyaan itu tentu tidak sebatas bertanya, tetapi ada konsekuensi atas pertanyaan tersebut apabila tidak terjawab oleh hamba. Tentu jawabannya tidak bisa dibuat contekannya, karena kemampuan menjawab atau tidak itu tergantung dengan kondisi hamba ketika di dunia. Jika dia orang yang beriman, orang yang saleh, maka dia akan menjawab dengan jawaban yang benar. Dia akan teguh di dalam menyampaikan jawaban. Yuthabbitullah, Allah teguhkan. Tapi kalau dia orang yang engkar di dunia, maka walau bagaimanapun cerdasnya di dunia, tingginya sekolahnya, banyaknya gelarnya, walaupun asli ijazahnya, kalau tidak beriman, dia tidak bisa menjawabnya. Apalagi yang palsu. Sudah palsu, kafir pula. Itu tambah berbahaya. Nah, ada suatu riwayat di dalam Musnad al-Imam Ahmad ibn Hanbal dari Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu. Abu Sa'id, sahabat Nabi, bercerita, syahidtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam janazatan. Satu kali saya menyaksikan satu jenazah bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Rasulullah, tiba-tiba Rasulullah berkata, ya ayyuhan nas, wahai manusia, inna hadhihi al-amah tubtala fi quburiha. Sesungguhnya jenazah ini akan mendapatkan ibtila di dalam kuburnya. Fa idzal insan dufina, apabila seorang manusia dikuburkan, bila manusia ini dikuburkan, wa tafarraqa anhu ashabu, kemudian berpisah kawan-kawan handai tolan yang mengantarkannya, meninggalkannya, ja'ahu malakun, datanglah malaikat, fi yadihi mitraq, di tangannya ada palu besar, fa aq'adahu, didudukkannya jenazah itu. Qala, malaikat itu berkata, ma taqulu fi hadzal rajul, apa yang akan engkau katakan tentang orang ini? Apakah pada waktu itu didatangkan bayangan Rasulullah atau diperlihatkan kepadanya Rasulullah? Secara detailnya saya tidak tahu, karena belum berpengalaman. Kadang-kadang ada pula yang berceramah demi untuk membuat orang tertawa, kemudian dibayang-bayangkan, rupanya ketika itu di kubur ada CCTV, tayo tidak bentuk orang balik dari kuburan saja. Yang jelas, tentu dari kalimat itu
ditampilkan atau bisa jadi diberitahukan kepada orang yang meninggal itu, hadzal rajul, laki-laki ini yang dimaksud tentu adalah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma taqul, apa perkataanmu tentang orang ini? Fa in kana mu'minan, jika orang itu beriman, qala, dia akan menjawab, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Itu jawabannya. Aku bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan hanya Allah. Tidak ada yang berhak dijadikan Tuhan melainkan hanya Allah. Dan sesungguhnya Muhammad adalah hambanya dan rasulnya. Nah, ketika mendengarkan jawaban itu, fayaqulu lahu, malaikat tadi berkata kepadanya, saddaqta, engkau benar. Berarti lolos. Nah, thumma yuftah lahu babun ilan nar. Kemudian dibukakan kepadanya pintu yang menuju ke neraka. Fayaqul, malaikat tadi berkata, hadza kana manziluka law kafarta bi rabbika. Inilah tempatmu telah disediakan seandainya kamu kafir dengan Tuhan. Diperlihatkan neraka, dibukakan pintu ke neraka. Katakan oleh malaikat, ini manziluka, tempat tinggal, tempat diam. Idza kafarta, apabila kamu kafir dengan Tuhanmu. Fa amma idza amant, namun apabila kamu telah beriman kepada Tuhanmu, fahadha manziluka, maka inilah tempatmu, dibukakan kepadanya pintu ke surga. Fayuridu ayyan haq, melihat tampak yang ke surga, jenazah tadi, mayat tadi ingin bangkit. Tidak nak masuk surganya lagi. Kalau nampak neraka tadi tidak ingin tagak. Pak surga fayanhat, ingin dia bangkit untuk menuju ke surga. Tapi apa kata malaikat? Uskun, diam sajalah, tenang sajalah. Artinya belum tiba saatnya. Wa yufsah lahu fi qabrih, dan kemudian dilapangkan dia di kuburnya itu. Itu kalau orang beriman. Wa in kana mu'minan, namun jika dia, wa in kana kafiran, jika dia orang kafir, au munafiqan, atau orang munafik, fa yaqulu lahu ma taqulu fi hadzal rajul. Pertanyaan sama, apa yang engkau katakan tentang orang ini? Fayaqul la adri. Apa jawabannya? Saya tidak tahu. Sami'tu an-nas yaquluna syai'an faqultu. Kalau orang munafik apa jawabnya? Saya mendengar orang mengatakan itu, ya saya katakan jugalah. Tapi dia sebenarnya tidak meyakini dan tidak mengimani. Mendengar itu, apa kata malaikat? La darait wa la talait. Tampaknya engkau tidak mengetahui dan tidak membaca, walah tadait, dan tidak mendapat hidayah. Thumma yuftah lahu babun ilal jannah. Kemudian
dibukakan kepadanya pintu menuju ke surga. Fayaqul, dan malaikat berkata, hadza manziluka, inilah tempatmu. Lau amanta bi rabbik, seandainya engkau beriman dengan Tuhan engkau. Fa amma idza kafart, namun apabila engkau telah kafir dengannya, fa inna Allah azza wa jalla, sesungguhnya Allah azza wa jalla, abdalaka hadza, menggantikan tempatmu ini dengan tempat yang lain. Mana tempat yang lain itu? Yuftah lahu, dibukakan kepadanya, babun ilan nar, pintu ke neraka Jahannam. Nah, setelah itu maka dicekiklah dia. Dan dihantam dengan palu yang sangat besar. Teriakan manusia itu, yasma'uha khalqullah, didengar oleh seluruh makhluk Allah, seluruhnya, ghairu tsaqalain, selain dari jin dan manusia. Nah, faqala ba'dul qaum, sebagian orang yang mendengarkan nasihat Nabi ketika, jadi kalau ada yang bernasihat, memberikan tausiah di saat jenazah dikuburkan atau sudah dikuburkan, jangan dibid'ahkan pula. Momen seperti itu memang dimanfaatkan oleh Rasulullah untuk melembutkan hati yang keras. Cuma tidak perlu pula mengundang ustaz sengaja untuk memberi ceramah di kuburan. Ya, siapa yang mungkin kesempatan itu bisa dan boleh dimanfaatkan untuk tarqiq al-qulub, untuk melembutkan hati yang keras. Kebetulan ada sesuatu peristiwa yang mudah-mudahan bisa menjadi suasana untuk membuat hati yang lalai menjadi tersadar. Tidak ada masalah. Dan tidak harus pula. Ya, kalau tidak ada, ya tidak ada masalah. Berdoa, selesai. Tapi kalau ada yang bisa memberikan nasihat dalam suasana seperti itu, kemudian diingatkannya orang-orang yang bertakziah, yang mengantarkan jenazah, atau di dalam keadaan kapanpun orang berkumpul untuk melayat, kemudian diberikannya nasihat, itu bukanlah pekerjaan yang bid'ah, dan itu dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian ya Rasulullah, ma ahadu yaqumu alaihi malak biyadihi mitraqu illa hil inda dhalik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuthabbitullah alladhina amanu bil qawli thabit. Jadi ya Rasulullah, kalau malaikat, kan sahabat ini jangan dikatakan sahabat itu ketika mendengarkan tausiah ceramah Nabi ngangguk-ngangguk gitu saja. Mereka wa'au, memperhatikan, mendengar, menganalisa. Coba lihat bagaimana pertanyaan. Ya Rasulullah, tak seorang pun kalau berhadapan dengan malaikat yang memegang gada, yang memegang palu sebesar itu, tentu cemas dia, ya Rasul. Gimana dia akan menjawab? Jadi yang terbayang oleh sebagian sahabat yang mendengar itu, yang bertanya pakai palu. Grogi jadinya kan. Bisa lupa. Sama dengan orang mau pergi ujian, diawasi ketat. Kemudian yang pengawas ni sadis pula kelihatannya. Hafalan tadi malam hilang semua tu. Buyar.
Itu yang terbayang oleh sahabat ketika itu. Tak seorang pun kalau berhadapan dengan malaikat memegang palu begitu, illahil, tentu ketakutan dia. Pemandangan seperti itu membuat orang menjadi grogi, menjadi cemas. Tapi apa kata Nabi? Dan ternyata tidak berpengaruh itu kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena orang-orang yang beriman diteguhkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, yuthabbitullah alladzina amanu bil qawli tsabit. Allah meneguhkan orang yang beriman dengan kalimat yang teguh, kalimat thayyibah. Jadi artinya apa? Tidak membuat dia kehilangan pegangan. Kenapa? Karena rupanya kalimat yang keluar sebagai jawaban itu tidak hanya sebatas hafalan, tetapi kalimat yang telah tertanam di dalam diri berupa keyakinan di dalam kalbu. Nah, itulah yang menjawab, yang mendorong. Jadi tidak menakutkan, tidak membuat cemas bagi orang-orang yang beriman pemandangan dan suasana yang dilihat kedatangan malaikat dengan mitra, dengan palu besar itu. Nah,